Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 871 Zhang Yongguo yang bahagia malam tiba di rumah keluarga Song di Changcheng. Chu Chen menerima berita bahwa anggota sekte Jiuxuan telah tiba di kuil King Feng. Setelah para paman guru menenangkan para pengikut sekte Jiuxuan, mereka akan segera pergi ke keluarga Song. Chu Chen juga menyiapkan anggur merah pemurni jiwa untuk menyambut para paman guru. Sebelum paman master tiba, Chu Chen datang ke ruang belajar kakek Song Changqing dan berdiskusi tentang kaligrafi dan melukis dengan lelaki tua itu hingga Song Xie yang mendorong pintu masuk dan memberitahu dia tentang kedatangan sekte Jiuxuan. "Kamu duluan saja. Acara yang begitu meriah tidak cocok untuk orang tua sepertiku." Song Changqing melambaikan tangannya. Setelah Chu Chen dan Song Xie yang pergi, Song Changqing mengubah sikapnya yang tenang dan dengan gembira mengambil kaligrafi di atas meja. Dia mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar dan kemudian mengunggahnya di platform sosial. "Semua orang datang dan hargai kaligrafi cucu menantuku." Hal itu segera menimbulkan kehebohan dalam lingkungan sosial lelaki tua itu. Mereka semua tahu identitas menantu Tuan Song. "Ah, kaligrafi Master Chu, aku iri sekarang." "Oh Song, kita sudah berteman selama puluhan tahun. Bisakah kita membicarakan hal ini? Sudah lama saya mendengar bahwa kaligrafi dan lukisan Guru Chu memiliki prestasi tinggi, menggemparkan langit dan bumi. Setelah melihatnya hari ini, saya bisa melihat bahwa reputasinya memang pantas." Wajah lelaki tua Song Changqing penuh dengan senyuman. Menantu laki-laki ini adalah kebanggaan terbesarnya. Membuat orang lain iri, Chu Chen sudah keluar dari aula. Paman guru dari sekte Jiuxuan yang datang adalah Ren Pingsheng, Lu Zhengfang dan Zhu Dazuang. Mereka semua pernah ke kuil King Feng dan kali ini keluar lagi. Mengikuti ketiga orang itu adalah Pendeta Tao Zhang Yongguo dan Kepala Biara Kuil King Feng, Pendeta Tao King Feng. Perhatian Chu Chen langsung tertuju pada Pendeta Tao Zhang Yongguo. Atau sekarang dia tidak bisa menyebut Zhang Yongguo sebagai Pendeta Tao, karena dia telah menanggalkan jubah Pendeta Tao dan sekarang mengenakan setelan ketat, membuat orang merasa tegas dan sigap. Ada beberapa memar yang terlihat jelas di wajahnya, dan jika Anda perhatikan tangannya juga penuh dengan bekas luka. Namun, aura Zhang Yongguo jelas jauh lebih kuat daripada saat terakhir kali mereka bertemu, dan kondisi mentalnya juga dalam kondisi yang sangat baik. Matanya cerah, punggungnya tegak, dan dia berdiri di belakang Lu Zhengfang. Pendeta Tao King Feng di sampingnya tampak sedikit sedih, dengan tatapan yang rumit. Chu Chen tertegun. Saat itu di kuil King Feng, ketika Paman Lu Zhengfang menerima Pendeta Tao Zhang Yongguo sebagai muridnya, Chu Chen melihatnya, tetapi dia merasa tidak perlu mengatakannya dengan lantang saat itu. Lagi pula, ketika Zhang Yongguo kembali, dia tentu akan memberitahu Lu Zhengfang bahwa orang yang benar-benar ingin dia jadikan murid adalah Ren Pingsheng untuk mempelajari seni ramalan. Tetapi sekarang, dalam situasi ini, Zhang Yongguo tampaknya telah menjadi murid sejati Lu Zhengfang, murid pegunungan Jiuxuanmen. Ini, Chu Chen menatap Zhang Yongguo. Sepertinya dia tidak merasa terpaksa melakukan pekerjaan itu. Dia tampak menikmatinya.
Apakah Zhang Yungguo membuka dunia baru? Chu Chen berjalan mendekat dan menyapa beberapa paman, lalu segera menatap Zhang Yungguo. Tuan Zhang, apa kabar akhir-akhir ini? Song Xie yang di samping tertegun. Jika Chu Chen tidak mengatakannya, dia bahkan tidak akan mengenali bahwa pria kekar di depannya adalah Taois Zhang. Apakah Zhang Yungguo terstimulasi? Wajah Zhang Yungguo secara alami memancarkan senyum bahagia. Berkat restu Tuan Muda, saya dapat bergabung dengan Sekte Jiuxuan dan menjadi anggota pegunungan Sekte Jiuxuan. Ini adalah hari yang paling bahagia dan paling memuaskan dalam hidup saya. Pendeta Tao King Feng yang berdiri di sana memiliki ekspresi yang lebih aneh di wajahnya, tampak sangat menderita. Dia adalah satu-satunya murid langsung Zhang Yungguo, dan telah mewarisi semua ajaran Zhang Yungguo. Setelah mengetahui bahwa Zhang Yungguo telah bergabung dengan Sekte Jiuxuan, Taois King Feng sangat gembira hingga dia tidak bisa tidur selama beberapa malam. Bagaimanapun, itu berarti dia selangkah lebih dekat dengan Sekte Jiuxuan. Ketika sang guru kembali kali ini, dia juga menjelaskan bahwa dia akan membawanya berlatih di Sekte Jiuxuan. Pendeta Tao King Feng juga sangat gembira ketika mendengarnya pada awalnya. Tetapi kemudian dia hampir pingsan, karena tempat yang akan dibawa gurunya adalah Gunung Jiuxuanmen. Kelompok orang yang dikatakan merasakan kenikmatan praktik spiritual melalui tindakan menyakiti diri sendiri. Saya tidak akan pernah bergabung dengan Sekte Jiuxuan bahkan jika saya mati. Pendeta Tao King Feng tidak menolak gurunya secara langsung, tetapi dia masih memikirkan bagaimana memulai pembicaraan. Chu Chen mengundang pamannya untuk makan malam bersama. Anggur merah penyejuk jiwa Chu Chen membuat mata pamannya bersinar. Setelah makan, kekuatan semua orang telah meningkat sampai batas tertentu. Saya merasa sangat kuat. Zhang Yungguo berkata, King Feng, mari kita kembali ke kuil dan mencari tempat untuk berlatih. Saya akan mengajarkanmu sistem latihan baru malam ini. Saya tidak. Pendeta Tao King Feng mengikuti Zhang Yungguo sambil berlinang air mata. Tiga paman, Chu Chen berkata kepada mereka bertiga, kalian bisa tinggal di sini selama beberapa hari ke depan. Aku harus keluar untuk sesuatu yang penting. Chu Chen memberitahu Ren Pingsheng dan dua orang lainnya tentang hal-hal yang relevan secara umum. Lu Zhengfang adalah orang pertama yang berdiri dan membanting meja. Rambutnya berdiri tegak karena marah. Chen Chen, paman akan pergi bersamamu. Kami pasti akan membunuh semua orang buta itu. Lu tua, mengapa kamu begitu cemas? Bukankah banyak orang yang mengincar Song Yan? Ren Pingsheng menghitung dengan jarinya dan berkata sambil tersenyum. Jika kita tetap di sini, akan ada banyak kesempatan untuk bertindak. Baiklah, kalau begitu biarkan mereka datang dan jangan pernah kembali. Lu Zhengfang adalah pembunuh. Chen Chen, jangan khawatir. Dengan adanya kita di sini, keluarga Song tidak akan punya masalah. Paman Master Zhu Dazuang juga meyakinkan Chu Chen. Chu Chen membungkuk. Dengan tiga paman tuan di rumah, dia bisa keluar dengan tenang dan membunuh sepuasnya. Setelah makan malam, Chu Chen siap untuk segalanya dan akhirnya menghubungi Chu Kaiping untuk meminta Chu Kaiping mengatur rutenya ke Amerika Serikat besok. Chu Kaiping awalnya tertegun,
lalu berkata tanpa pikir panjang, "Kamu tahu Hua?" Sebagai penanggung jawab Istana Skynet, Chu Kaiping tentu saja akan mengetahui apa yang terjadi di dunia bawah tanah setiap saat. Terutama kelima tugas tersebut, yang sangat sensitif. Chu Kaiping awalnya menduga bahwa Tao Hua mungkin merupakan alias lain dari pencuri besar Huoyan. Tetapi ketika Chu Chen mengusulkan untuk pergi ke Amerika Serikat, Chu Kaiping langsung bereaksi. Chu Kaiping lalu tertawa terbahak-bahak. "Aku penasaran siapa yang begitu berani, dan ternyata itu kamu." Tepat saat Chu Chen dan Chu Kaiping sedang berbicara di telepon, di gunung belakang kuil King Feng. Ledakan, sebuah batu besar hancur berkeping-keping, menimbulkan suara keras. Tubuh Zhang Yongguo tertutup debu, tetapi ekspresinya penuh kegembiraan. Anggur merah pemurni jiwa tuan muda sangat efektif. Itu tidak hanya menyembuhkan luka lamaku, tetapi juga meningkatkan kekuatanku. Zhang Yongguo menoleh dan menatap Taois King Feng. "King Feng, apakah kamu melihat dengan jelas? Kemarilah dan cobalah. Ikuti saja postur yang baru saja aku gunakan." Zhang Yongguo mendongak dan menemukan batu besar lainnya. "Pukul saja di sini." Pendeta Tao King Feng menggigil tanpa sadar. Bukankah ini penyiksaan diri? Melihat batu besar itu, dia mulai ragu-ragu dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Tuan, saya..." "Jangan bicara omong kosong begitu." Zhang Yongguo melambaikan tangannya. Pegunungan Kimenjiumai terkenal dengan keberaniannya. "Jika kamu tidak berani menabrak batu kecil, jangan panggil aku tuan." Ekspresi Taois King Feng berubah beberapa kali, tetapi dia akhirnya mengambil keputusan dan bergegas maju. Bab 872 Direktur Chu ledakan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pendeta Tao King Feng menggunakan tubuhnya untuk memukul batu, dan seluruh tubuhnya memantul kembali seolah-olah dia telah memukul pelat baja. Dia meringis kesakitan dan ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Bagaimana mungkin sang guru menyukai perasaan ini? Dia jelas-jelas mencari masalah. "Bukankah ada perasaan senang bercampur sakit?" kata Zhang Yongguo. Pendeta Tao King Feng menatap Zhang Yongguo dengan bingung. Zhang Yongguo menghela napas. "Aku tahu bakatmu tidak begitu bagus, tapi tidak apa-apa. Bakatmu memang tumpul. Berlatihlah beberapa kali lagi dan itu akan baik-baik saja." Zhang Yongguo memberitahu Taois King Feng beberapa teknik, lalu berkata, "Ayo, coba lagi." Wajah Taois King Feng berkedut hebat. Ledakan, ledakan, ledakan. Larut malam di kuil King Feng di belakang gunung. Di bawah sinar bulan, sesosok tubuh menghantam batu berulang kali. Akhirnya, Pendeta Tao King Feng mengalah. Hidung dan matanya bengkak. "Guru, saya mengerti." Zhang Yongguo mengangguk puas. Anak itu bisa diajar. Villa kecil milik keluarga Song. Di bawah cahaya, Chu Chen juga jatuh berulang kali. Ia juga berlatih kungfu. Malam itu, Chu Chen jelas merasakan bahwa teknik pemeliharaan kesehatan Tao tampaknya telah mencapai titik kemacetan. Meskipun Chu Chen datang sekali lagi, kekuatan internalnya tidak banyak meningkat. Song Yan merasakan hal yang sama. Chu Chen tidak terburu-buru. Setiap seni bela diri pasti akan mengalami masa kemacetan.
Ia berasumsi bahwa ia dan Song Yan baru berada di tingkat pertama seni bela diri Tao yang menjaga kesehatan, selama mereka berhasil menembus kemacetan dan memasuki tingkat kedua seni bela diri Tao yang menjaga kesehatan. Mereka pasti akan memperoleh keuntungan yang tak terduga. Pasangan itu tertidur sambil berpelukan. Keesokan paginya, Chu Chen meninggalkan keluarga Song lebih awal dan masuk ke taksi tanpa ada yang menyadarinya. Orang-orang di dalam mobil itu berasal dari Biro Operasi Khusus, dan mereka bertanggung jawab untuk menjemput Chu Chen. "Halo, Kapten Chu." Orang-orang di dalam mobil tampak tenang, dengan kegembiraan di mata mereka. "Orang di depan Anda adalah tokoh legendaris Biro Perang Khusus, pahlawan Chu Chen." Chu Chen menjawab sambil tersenyum, lalu bertanya, "Kemana kita akan pergi sekarang?" "Sekolah bahasa asing Yangcheng," sopir itu berkata. "Namun, sebelum tiba, Kapten Chu perlu menyamar. Lagi pula, banyak orang yang mengenalmu." Chu Chen terkejut bahwa paman keduanya mengatur agar dia pergi ke Amerika Serikat melalui sekolah bahasa asing. Chu Chen mengulurkan tangannya. Di sampingnya ada sebuah tas kerja. Di dalam tas kerja itu terdapat informasi yang relevan tentang identitas baru Chu Chen. Chu Bufan, 45 tahun, adalah pemimpin Biro Pendidikan Yangcheng. Bahkan kartu identitas pun tersedia. Sekolah bahasa asing Yangcheng akan mengadakan pertemuan pertukaran pelajar dengan Dik Chollege di Amerika Serikat. Sopir itu berkata, "Kapten Chu, sebagai pemimpin Biro Pendidikan, akan memimpin tim bersama para guru sekolah ke Dik Chollege di Amerika Serikat." Pengemudi menghentikan mobil di tempat kosong dan mengambil kotak di sebelahnya. "Kau benar-benar bisa menyamar." Chu Chen terkejut. Ia masih berpikir tentang cara memakai riasan dan menyamarkan dirinya sebagai pria berusia 40-an. "Nama saya Liao Qi, penerus Sekte Seribu Wajah," jawab kusir itu. "Sekte Seribu Wajah?" Chu Chen tercengang. Sekte ini memang ada di dunia para pejuang, tetapi kemudian menghilang karena alasan yang tidak diketahui. Chu Chen tidak menyangka akan ada penerus Sekte Seribu Wajah di Biro Operasi Khusus. Chu Chen menghela napas. Biro Operasi Khusus memang penuh dengan bakat terpendam. Liao Qi sedikit malu. Itu hanya tipuan kecil. Tidak pantas untuk dipresentasikan di tempat kelas atas. Chu Chen tidak menyangka demikian, terutama ketika Liao Qi hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk membuat wajahnya terlihat persis seperti Chu Bufan di kartu identitas. Chu Chen pun semakin takjub. "Liao Qi, aku sungguh iri dengan kemampuanmu." Liao Qi merasa tersanjung. "Kapten Chu, terima kasih atas pujianmu." Mobil pun melaju lagi dan menuju ke sekolah bahasa asing Yangcheng. Selama perjalanan ke Amerika Serikat ini, untuk mengubah penampilan Chu Chen kapan saja, Liao Qi akan mengikuti Chu Chen sepanjang jalan sebagai asisten Chu Chen. Hal ini juga membuat Liao Qi sangat bersemangat. Meskipun tidak seorang pun tahu misi apa yang akan dilakukan Kapten Chu di Amerika Serikat, merupakan impian setiap orang di Biro Operasi Khusus untuk dapat mengikuti Kapten Chu dalam misi tersebut. Sepanjang perjalanan, Chu Chen juga mencari informasi yang relevan tentang Chu Bufan. Memang ada orang bernama Chu Bufan di sistem Biro Pendidikan Yangcheng,
tetapi tidak ada orang seperti itu di dunia nyata. Hal ini membuat Chu Chen merasa lebih tenang. Setidaknya dia tidak perlu khawatir akan ketahuan. Kehadirannya di sekolah bahasa asing itu tak lain hanyalah sebagai pemimpin yang dikirim Biro Pendidikan kepada guru-guru dan siswa-siswa sekolah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tak lama kemudian, mobil melaju perlahan menuju sekolah bahasa asing Yangcheng. Setelah turun dari bus, para pemimpin sekolah langsung maju untuk menyambut kami. "Halo, Direktur Chu," seorang guru perempuan yang mengenakan kacamata berbingkai emas mengulurkan tangannya dan berkata, "Saya adalah pemimpin seminar pertukaran ini. Nama keluarga saya adalah Li dan nama pemberian saya adalah Qin." Chu Chen tersenyum, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Guru Li." Setelah pertukaran singkat, kami segera berangkat. Ada 2 guru yang ikut bersama kami, satu laki-laki dan satu perempuan, dan lebih dari selusin siswa yang berpartisipasi dalam pertukaran ini. Setelah naik bus, kami langsung menuju bandara. Para siswa sangat bersemangat dan gembira. Bagi mereka, bisa pergi ke luar negeri untuk mengikuti pertukaran pelajar merupakan tantangan, tetapi juga kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka sepenuhnya. Namun, ada pimpinan dari Biro Pendidikan di dalam mobil, dan mereka semua menahan kegembiraannya. Anda tidak boleh bersikap tidak tertib di hadapan pemimpin Anda. Khususnya, pemimpin ini tidak banyak bicara, yang memberi mereka perasaan yang sangat agung. Li Qin juga beberapa kali bertukar kontak mata dengan guru laki-laki yang menemaninya. Ini bukan pertama kalinya mereka pergi ke luar negeri untuk pertukaran pelajar. Tetapi biasanya para pemimpin yang dikirim oleh Biro Pendidikan akan menyampaikan beberapa patah kata sebelum keberangkatan untuk memotivasi para siswa dan meningkatkan moral, dan mereka akan berbicara selama lebih dari setengah jam. Tetapi Direktur Chu di dalam mobil tampaknya tidak terlalu peduli dengan pertukaran dan diskusi ini sejak awal, dan hanya menganggapnya sebagai tur yang didanai pemerintah. Tentu saja, ini juga merupakan hal yang baik bagi Li Qin dan yang lainnya. Jika pemimpin menuntut terlalu banyak, akan sulit untuk melayaninya. Pukul 10 pagi, penerbangan internasional ke Los Angeles lepas landas dari Bandara Yangcheng. Waktu penerbangan diperkirakan 14 jam, jadi Chu Chen menutup matanya untuk beristirahat setelah menaiki pesawat. Liao Qi mengira Chu Chen sedang tidur dan tidak berani mengganggunya. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Chu Chen sedang berlatih seni mengintip ke langit. Dia memperhatikan situasi setiap siswa. Beberapa siswa mengeluarkan buku mereka untuk dibaca segera setelah mereka naik pesawat, sementara yang lain mengobrol dengan berbisik-bisik. Chu Chen bahkan mendengar 2 siswi perempuan membicarakannya. Sutradara Chu ini kelihatannya sangat tampan. Benar sekali, kali ini benar-benar bagus. Dia tidak seperti Direktur Liang sebelumnya, dengan perut buncit dan banyak bicara. Tidak seorang pun tahu bahwa pembunuh Tao Hua telah berangkat. Perkebunan Martinson. Ketika Martinson Jones terbangun, dia menyentuh lehernya dan kemudian tertawa. Seperti yang diduga, pencuri hebat Huoyan dan pembunuh Tao Hua. Keduanya adalah pengganggu yang hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kalau melawan dengan kuat, pasti baik-baik saja kan?
Martinson Jones tiba-tiba merasa sedikit kasihan pada Martinson Lewis. Martinson Lewis, orang yang malang itu, hahaha. Martinson Jones membuka pintu. Hari indah lainnya. Bersambung.